Do that one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Coba lihat, siapa yang sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu ceria. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat sehat. Kali ini kita akan belajar materi yang selanjutnya tentang fabel. Sebelum kalian menonton video ini, kalian tonton terlebih dahulu video pertama ya. Silahkan cek di deskripsi box di bawah. Setelah sudah menonton video pertama, kalian boleh melanjutkan video yang ini. Tujuannya agar apa? Agar kalian tidak kesulitan memahami materi pada video ini. Langsung saja kita simak bersama-sama materi hari ini. Check it out. Sudah terlihat, kita akan belajar struktur dan kebahasaan fabel. Apa saja ya struktur dan kebahasaan fabel itu? Seperti biasa, kita harus lihat terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dicapai. Yaitu ada 3.16 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian ada 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuannya apa ya? Yang pertama, mampu menjelaskan struktur dan kebahasaan fabel. Yang kedua, mampu menganalisis struktur dan kebahasaan fabel. Yang ketiga, mampu membuat fabel. Yang terakhir, mampu memerankan isi fabel yang dibaca. Wah, bagus sekali ya materi kita hari ini. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, sudah tahu apa saja struktur dan kebahasaan fabel? Masih bingung ya? Oke. Bu Santi akan jelaskan secara perlahan-lahan. Dengarkan baik-baik ya, dan siapkan buku catatannya. Kita belajar mulai dari yang pertama, yaitu struktur teks fabel. Kira-kira struktur teks fabel ada berapa ya? Penasaran? Oke, langsung kita simak bersama-sama. Struktur teks fabel yaitu yang pertama, ada orientasi, bagian dari pendahuluan. Yang kedua, komplikasi, munculnya permasalahan. Yang ketiga, resolusi, yaitu pemecahan masalah. Yang keempat, koda, pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi, sebuah teks fabel pasti memiliki pesan moral di dalamnya. Itu yang disebut koda. Masih bingung dan terlalu cepat? Santai saja, Bu Santi akan menjelaskan satu per satu. Yang pertama tadi ada, orientasi. Apa ya orientasi itu? Orientasi merupakan bagian dari pendahuluan cerita tentang pengenalan berbagai hal di dalam sebuah cerita fabel. Misalkan, pengenalan nama tokoh dan karakternya, latar belakang baik waktu maupun tempat, serta tema yang diangkat pada cerita tersebut. Pada bagian struktur orientasi, pengungkapan kalimat di awal dengan pendeskripsian latar dan kegiatan tokoh. Kita simak contoh berikut ini. Di sini Bu Santi memiliki teks fabel berjudul Singa dan Beruang. Wah, kira-kira kisahnya apa ya? Kita baca bersama-sama. Suatu hari, singa mengajak beruang untuk berburu bersama. Beruang setuju karena dia juga sedang lapar. Mereka segera menuju padang rumput karena di sana banyak mangsa. Tiba di padang rumput, singa dan beruang bersembunyi di antara semak-semak. Masing-masing mengincar mangsa yang mereka kejar. Bagian apa ini? Orientasi, betul. Ini adalah pendahuluan dari sebuah cerita.
Kemudian struktur yang kedua, komplikasi. Betul sekali. Komplikasi merupakan bagian dari permulaan munculnya permasalahan di antara tokoh-tokoh dalam cerita fabel, meliputi situasi, kejadian, atau peristiwa yang mengantarkan cerita menuju klimaks. Jadi setelah tadi adanya pengantar dari cerita atau pendahuluan dari cerita, kemudian kita masuk ke komplikasi, memunculkan sebuah masalah. Pada bagian struktur komplikasi, pengungkapan kalimat diawali dengan konflik batin, konflik fisik, serta perubahan latar dan peristiwa yang tidak mengenakan tokoh. Coba kita lihat contohnya ya. Masih cerita yang sama ya, singa dan beruang. Kita baca bersama-sama. Setelah mengamati mangsa yang ada, singa dan beruang keluar dari tempat persembunyian secara bersamaan. Mereka mulai mengejar mangsa. Tanpa disadari, mereka mengejar mangsa yang sama, seekor anak rusa. Dengan mudah, anak rusa itu bisa ditangkap. Singa dan beruang langsung bertengkar memperebutkan anak rusa itu. "Ini mangsaku, aku menangkapnya dengan gigitanku yang kuat," kata singa. Beruang itu tidak mau kalah. "Tidak, ini rusaku, aku juga menangkapnya." Mereka terus memperebutkan anak rusa itu. Saat hari sudah sore, singa dan beruang akhirnya berhenti berebut. Mereka lelah dan hanya duduk tanpa bisa menggerakkan badan. Rupanya dari tadi serigala mengamati pertengkaran mereka, mengetahui kalau saat ini singa dan beruang sudah lelah. Ini kesempatanku untuk merebut anak rusa itu, pikir serigala. Serigala segera berlari dan merebut anak rusa. "Terima kasih ya, kalian baik sekali memberiku anak rusa yang lezat ini," kata serigala sambil tersenyum. Bagian apa ini tadi? Komplikasi, betul sekali. Komplikasi adalah munculnya sebuah permasalahan. Apa permasalahannya di situ? Yaitu ketika singa dan beruang berebut mangsanya, yaitu rusa kecil. Kemudian mangsanya diambil oleh serigala karena mereka kelelahan dan tidak mampu merebut mangsa dari serigala tersebut. Kita lihat struktur selanjutnya, apa ya? Resolusi. Betul, setelah ada masalah kita harus memecahkan masalah. Yaps, cerdas sekali. Resolusi merupakan bagian dari pemecahan masalah yang dihadapi para tokoh. Bagian ini berisi solusi-solusi yang telah dikemas sedemikian rupa oleh penulis agar para pembaca bisa menikmati jalan cerita dengan runtut. Pada bagian struktur resolusi diawali dengan meredanya konflik yang ada dalam cerita fabel tersebut dan diawali dengan kalimat atau dialog percakapan yang menandakan bahwa konflik yang ada sudah dapat diredam. Berarti setelah adanya konflik tadi, di bagian resolusi adanya pemecahan masalah atau konfliknya mulai meredam. Kita lihat contoh berikut ini. Masih cerita yang sama, agar kalian tidak bingung ya. Kita lihat. Dengan sisa tenaga, singa dan beruang berusaha merebut kembali mangsa mereka. Namun, mereka sudah terlalu lelah. Akhirnya anak rusa itu dibawa kabur serigala. Bagian apa ini tadi? Resolusi, betul, pemecahan masalah. Yaitu mereka akhirnya kelelahan karena berebut mangsa tadi. Kita ke struktur yang terakhir, yaitu koda. Apa itu koda? Koda merupakan bagian terakhir fabel berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Bagian ini kadang ada atau tidak dalam cerita. Pada bagian koda berisi pengungkapan penulis tentang amanat atau pesan moral yang dapat diambil dari cerita fabel tersebut. Coba kita lihat contoh tentang cerita singa dan beruang. Pesan moralnya apa ya? Semua salah kita, kalau saja kita mau berbagi, pasti kita sama-sama kenyang sekarang, kata mereka dengan wajah yang terlihat menyesal. Bagian koda. Ada yang tahu apa pesan moral dari cerita fabel singa dan beruang? Apa?
lebih keras. Betul sekali. Yaitu pesan moralnya, kita harus saling berbagi. Pintar sekali. Yeay, tepuk tangan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan belajar kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan. Yang pertama ada kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua, kata sandang si dan sang. Yang ketiga, kata keterangan. Keempat, kata sifat. Kelima, kata hubung. Keenam, kata kerja. Wow, banyak sekali ya unsur kebahasaan yang akan kita pelajari. Tenang saja, Bu Santi akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. 2. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup yang pertama, menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Yang ketiga, kata ganti orang pertama dan orang kedua. Contohnya, aku akan pergi ke sekolah besok. Menggunakan kalimat langsung, diberi tanda petik. Kemudian kita lihat kalimat tidak langsung. Itu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup 1. Tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Jika di kalimat langsung, kata gantinya saya, aku. Tapi ketika di kalimat tidak langsung, kata gantinya berubah menjadi dia, ia, atau nama orang. Contohnya, kata si rusa. Selanjutnya, kita ke kebahasaan kata sandang si dan sang. Kalian pasti sering ya membaca fabel yang tokohnya digambarkan dengan diawali kata si atau diawali kata sang. Contoh si kancil atau sang kancil. Kita lihat, kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia yaitu si dan sang. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang memiliki fungsi penting menentukan makna dalam kalimat. Kita perhatikan kaidah penulisan kata sandang si dan sang. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Ingat ya, huruf kecil, bukan huruf kapital. Kita perhatikan contoh berikut ini. Bagaimana caranya agar si rusa rajin belajar? Tanya ibu rusa. Di situ terlihat ada kata si rusa, betul? Pada contoh ini juga termasuk kalimat langsung karena menggunakan tanda petik. Kita lihat contoh yang kedua. Kedua orang itu, si tupai dan si kancil, adalah pembantu di pasar. Menemukan kata sandang apa? Si, betul. Bisa juga di situ menggunakan kata sandang sang. Bisa juga menjadi kedua orang itu, sang tupai dan sang kancil, adalah pembantu di pasar. Paham ya sampai di sini? Kita ke kaidah yang selanjutnya, yaitu kata keterangan. Sudah jelas. Kata keterangan digunakan untuk menggambarkan latar, misal latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di.
Kemudian, keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Contoh, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Di situ terlihat berarti adanya latar tempat di mana? Di taman. Betul sekali. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Pada suatu hari, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Kalian melihat kata apa? Pada, betul sekali. Pada suatu pagi, berarti menunjukkan latar waktu. Betul sekali. Kita ke kaidah yang berikutnya, yaitu kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Ciri-ciri kata sifat dapat diberi kata pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Kata sifat dapat diulang dengan menggunakan imbuhan awalan se dan imbuhan akhiran nya. Kemudian yang ketiga, kata sifat dapat dibubuhi keterangan penguat seperti amat, sangat, sekali, terlalu. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu kata sifat dapat diingkari dengan kata tidak. Bagaimana sampai di sini? Paham atau masih bingung? Oke, kita pelan-pelan saja ya. Jadi kata sifat di sini, misalkan ada fabel menceritakan seperti ini. Di dalam hutan hiduplah seekor beruang yang baik hati. Nah, kalian lihat, di situ ada kata sifat yaitu baik hati, menunjukkan adanya sifat dari beruang tersebut. Kemudian kita ke kaidah selanjutnya, yaitu penggunaan kata hubung. Kalian sudah sering ya, atau sudah pernah dengar apa itu kata penghubung? Penggunaan kata hubung, kemudian, dan lalu. Di sini Bu Santi hanya menegaskan kata hubung, kemudian, dan lalu yang mempunyai makna yang sama. Kata itu dipakai sebagai penghubung intra kalimat dan antar kalimat. Kata akhirnya pada umumnya dipakai untuk mengakhiri dan menyimpulkan informasi dalam teks atau dalam paragraf. Berarti di sini biasanya terlihat pada bagian koda atau pesan moral yang ingin disampaikan. Contoh yang pertama, lalu sang kucing memegang batang pohon itu. Kalian lihat kata apa? Lalu, betul sekali. Contoh yang kedua, akhirnya sang kupu-kupu berjanji untuk tidak akan lagi menghina seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan itu. Di situ ada kata apa? Akhirnya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, kemudian sang macan mengucapkan terima kasih kepada si gajah karena telah menyelamatkan nyawanya. Ada kata apa? Kemudian. Yap, pintar sekali. Berarti di situ ada 3 kata penghubung, yaitu lalu, akhirnya, kemudian. Masih banyak lagi ya kata penghubung yang bisa kalian pelajari. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang terakhir, kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja ini menunjukkan terdapatnya suatu aktivitas ataupun pekerjaan yang sedang dilakukan. Pada biasanya ada 2 jenis kata kerja yang sering dipakai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam suatu kalimat seperti diam, berlalu, berhembus. Kata kerja yang kedua yaitu kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek dalam suatu kalimat seperti mengangkat, memegang, menulis, membawa. Itu ya, dapat dibedakan kata kerja aktif intransitif dan kata kerja aktif transitif. Kita lanjut ke kebahasaan. Oh, ternyata sudah selesai kebahasaannya. Kita ke teknik penggambaran watak tokoh, yaitu ada 2 teknik. Teknik yang pertama, teknik analitik. Teknik yang digunakan oleh pengarang dengan menggambarkan watak tokoh secara langsung.
Jadi di dalam teknik analitik ini, karakter tokoh, baik tingkah laku maupun ciri fisik dihadirkan secara lugas dan tidak berbelit-belit. Misalkan, pada suatu hari hiduplah seekor kupu-kupu yang sangat baik. Berarti, karakter tokoh atau watak tokoh sudah digambarkan secara langsung. Itu dinamakan teknik analitik. Selanjutnya, yaitu ada teknik dramatik. Teknik yang digunakan pengarang dengan menghadirkan watak tokoh secara tidak langsung. Teknik dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui lukisan latar tokoh, melalui percakapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan tokoh. Bisa juga melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Contohnya apa? Pada kalimat berikut ini. Dengarkan baik-baik ya. Suatu hari, hiduplah seekor kupu-kupu yang sedang membuat kepompong. Tiba-tiba datanglah seekor semut menghinanya. Nah, dari kalimat tersebut ada penggambaran watak tokoh dengan teknik dramatik, yaitu sudah terlihat bahwa si semut memiliki watak yang suka menghina atau tidak menghargai makhluk hidup yang ada di hutan tersebut. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke langkah-langkah menyusun teks fabel. Setelah kalian tahu tadi strukturnya, ada yang masih ingat apa saja? Orientasi, betul sekali. Kemudian komplikasi, terus resolusi, dan yang terakhir koda. Ingat baik-baik ya, ketika menyusun teks fabel harus runtut strukturnya. Kita lihat langkah-langkahnya bagaimana ya. Yang pertama yaitu tentukan bahan penulisan teks fabel. Kamu bisa menggali dan mengembangkan ide cerita dalam fabel dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, berita di televisi, koran, majalah, atau tabloid. Terserah kalian deh. Pilihlah bahan cerita yang kamu anggap paling menarik sehingga kamu tidak kehabisan bahan untuk menulis teks fabel secara utuh. Hindarkan penulisan fabel dengan menggunakan bahan yang tidak kamu kuasai. Hal ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri ketika kamu ingin menggarap cerita lebih lanjut. Pokoknya kalau membuat fabel sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke? Yang kedua, buatlah garis besar cerita untuk memudahkan kamu dalam merangkai peristiwa demi peristiwa. Karena berdasarkan bahan menarik yang telah kamu tentukan tadi, kamu akan membuat garis besar dari cerita tersebut agar mempermudah ketika merangkai peristiwa demi peristiwa. Jadi, seperti membuat kerangkanya terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu bukalah cerita dengan menggunakan paragraf pembuka yang ringkas, tetapi menarik untuk memancing rasa ingin tahu pembaca terhadap isi cerita secara utuh. Hindarkan pengenalan terhadap tokoh cerita yang terlalu panjang dan bertele-tele. Hal itu akan membuat pembaca semakin bosan. Yang keempat, hidupkan tokoh cerita melalui dialog. Sisipkan dialog tersebut di antara bagian narasi atau cerita agar kehadiran antar tokoh dalam cerita tersebut seperti berada dalam kehidupan nyata. Jadi kalau adanya dialog berarti adanya kalimat langsung. Sip, cerdas sekali. Yang kelima, kembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Latar dimaksudkan untuk memberikan gambaran tempat, waktu, dan suasana yang lebih konkret tentang rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Jadi, ketika tidak ada latar tempat, waktu, suasana, maka cerita tersebut tidak akan menarik. Selanjutnya, selesaikan fabel dengan menyisipkan amanat atau pesan moral di dalamnya. Usahakan pesan moral tersebut tidak terkesan berlebihan. Jika memungkinkan, sisipkan secara tersirat atau tidak tertulis melalui keberpihakan kepada tokoh berwatak baik. Jadi, ketika menulis pesan moral,
Dalam sebuah fabel yang menarik, biasanya tidak dituliskan secara langsung. Bisa berupa pengungkapan dari percakapan tokoh, jadi tidak langsung ditulis. Oleh karena itu, dalam fabel tersebut, si kancil seharusnya memiliki sikap yang baik. Misalkan seperti itu. Akan lebih baik jika ditulis menggunakan kata atau kalimat langsung yang diucapkan oleh tokoh, jadi menggunakan dialog antar tokoh. Agar pembaca juga ikut berpikir pesan moral atau amanat apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam fabel tersebut. Yang terakhir, buatlah judul yang menarik. Judul yang menarik bisa kamu buat setelah rangkaian peristiwa demi peristiwa dalam fabel selesai kamu susun. Kenapa ya membuat judulnya harus yang terakhir? Ada yang tahu? Karena ketika membuat cerita fabel, kalian harus memikirkan ceritanya terlebih dahulu, baru dapat menentukan judulnya. Oke, sampai di sini. Tahu ya tadi langkah-langkah menyusun teks fabel. Bagaimana? Sampai di sini, mengerti ya? Kita lanjut materi berikutnya. Apa ya? Oh iya, langkah-langkah memerankan fabel. Tadi setelah kalian bisa membuat fabel, sudah pasti kalian harus memerankan fabel atau menceritakan isi fabel yang telah kalian buat. Yang pertama, merancang tokoh, watak, dialog, latar sesuai isi tabel. Dirancang terlebih dahulu. Ada tokoh, kemudian watak, dialog, latar sesuai isi tabel. Merancang tokoh di sini bisa kalian gunakan menggunakan properti seperti properti gambar, boneka tangan, atau miniatur hewan yang kalian miliki. Kemudian buatlah latar atau background sesuai dengan fabel yang ingin kalian ceritakan. Misalkan di hutan, maka buatlah background itu seakan-akan sedang ada di hutan. Langkah yang kedua yaitu menentukan urutan cerita. Menentukan urutan cerita berarti sesuai strukturnya. Ayo, Bu Santi tanya lagi, apa coba strukturnya? Apa saja? Betul, orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Orientasi itu pendahuluan cerita, komplikasi itu pemunculan permasalahan, resolusi itu pemecahan permasalahan, yang terakhir koda yaitu adanya pesan moral yang ingin disampaikan. Yang ketiga, kita lihat langkah-langkahnya yaitu merancang pemeranan dari fabel yang dibaca. Misalkan perannya ada dua, yaitu beruang dan singa seperti fabel yang kita bahas tadi ya. Berarti kalian harus memperhatikan bagaimana tiap karakter dari tokoh tersebut. Kemudian, melakukan adu kreativitas pemeranan fabel. Adu kreativitas pemeran fabel bisa dilihat dari perbedaan ketika mengucapkan antara tokoh singa dan tokoh beruang. Suaranya pasti berbeda, atau melalui gerak-gerik gerakan tubuh kita ketika sedih, marah, ataupun senang. Bagaimana cara menceritakannya? Kemudian yang terakhir, menyiapkan properti yang dibutuhkan. Seperti yang tadi Bu Santi jelaskan, propertinya bisa kalian buat sendiri, gambar sendiri, atau bisa kalian print, gambar, cari di Google, gambar apapun itu, hewannya. Kemudian kalian tempel menggunakan kayu atau tusuk sate yang bisa dibuat untuk menceritakan. Kemudian buatlah video sekreatif mungkin ketika kalian memerankan isi fabel yang telah kalian buat. Bagaimana? Menarik sekali ya. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Wah, tidak terasa sudah di penghujung pembelajaran.
Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Alhamdulillah, kita sudah belajar materi fabel dengan lengkap. Kita hari ini telah belajar struktur dan kebahasaan fabel. Jika kalian lupa, bisa diulang kembali ya. Karena takutnya bosan mendengarkan Bu Santi mengulang lagi materi yang tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar mereka mendapatkan materi yang sama atau ilmu yang sama yang didapatkan oleh kalian. Yuk terus tebarkan kebaikan seperti salah satunya yaitu membagikan video pembelajaran kepada mereka yang membutuhkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.